Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah salat subuh rahimakumullah, di antara jual beli yang dilarang adalah bai'ut thimar. Apa yang dimaksud dengan bai'ut thimar? Yaitu menjual buah yang masih belum matang, padahal nanti dipanen ketika matang. Jadi membeli buah yang masih muda, padahal belum mau dipanen. Jual beli thimar ini itu berlaku pada masa jahiliyah. Jadi orang membeli buah, misalnya buah kurma, itu masih mudanya, masih kecil, padahal belum diambil saat itu, nanti diambil ketika saat panen, ketika sudah tua, ketika sudah matang. Jual beli ini dilarang di dalam Islam karena ketidakjelasan. Karena buah yang dibeli yang masih muda ya, itu belum tentu nanti bisa matang. Bisa jadi, boleh jadi terkena penyakit, boleh jadi gugur dan sebagainya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'it thimar hatta tuzhiya. Qalu wa ma tuzhi? Qala hatta tahmarra. Ara'aita idza mana Allah at-tamarah bima yastahillu ahadukum mala akhihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli bai'ut thimar, membeli buah yang masih muda sampai dia matang, sampai dia buah yang sudah bisa untuk dipanen. Lalu ditanyakan, apa tanda matangnya? Apa tanda sudah baiknya buah tersebut? Saya mengatakan kalau sudah merah. Jadi kalau sudah matang. Bagaimana pendapatmu jika Allah Subhanahu wa taala mencegah buah ini? Dengan cara apa seseorang di antara kalian menghalalkan harta saudaranya sendiri? Jamaah sekalian rahimakumullah, jual beli harus dilakukan dengan adil. Jual beli harus dilakukan dengan cara yang bisa dipastikan. Diharapkan keuntungannya, bukan kerugiannya. Dulu ada orang yang bangkrut gara-gara membeli buah yang masih muda pada awal Islam. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat, tasaddaqu, bersedekahlah kalian lahu kepadanya. Ini orang bangkrut karena dia membeli buah yang masih muda, kemudian terkena penyakit, rugi dia. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk membantunya melunasi hutangnya, membayar hutangnya. Tasaddaqu, bersedekahlah kalian kepadanya. Akhirnya sahabat bersedekah kepada laki-laki tersebut dan itu tidak cukup. Lalu diserahkan kepada pemilik harta dan dikatakan kepadanya, ini ambil dan jangan minta lagi. Jadi Nabi mengharapkan kepada pemilik harta juga untuk memberikan kelonggaran, membebaskan hutangnya karena dalam keadaan bangkrut.
Maka karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membeli buah yang masih muda, padahal belum diambil saat itu. Kecuali kalau mau diambil saat itu, memang dibutuhkan masih mudanya, masih hijaunya, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau tidak, misalnya waktu panen baru diambil, baru dipanen, sementara dia beli sejak masih kecil, masih hijau, maka ini dilarang. Nabi mengatakan yang dilarang bukan cuma pembeli tapi juga yang membeli. Ya. Al-mubta, al-ba'i wal mubta, penjual dan pembeli, kedua-duanya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena itu Allah mengatakan la tudlamu wa la yuzlam, la yuzlamu wa la yuzlam. Tidak boleh berbuat zalim dan tidak boleh dizalimi. Jemaah sekalian rahimakumullah. Inilah diantara kesimpulan dari hadis ini bahwa dilarang melakukan jual beli yang belum waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.